Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Davi dari kelas X IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang sudah saya buat yang berjudulkan cabang ilmu biologi. Jadi, ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Jadi ilmu biologi itu membahas tentang makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dan bereproduksi. Langsung saja kita ke cabang ilmu biologinya. Yang pertama itu adalah genetika. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang akan mempelajari segala macam hal mengenai gen, materi genetik atau DNA dan RNA, dan pewarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Davi dari kelas X IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang sudah saya buat yang berjudulkan cabang ilmu biologi. Jadi, ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Jadi ilmu biologi itu membahas tentang makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dan bereproduksi. Langsung saja kita ke cabang ilmu biologinya. Yang pertama itu adalah genetika. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang akan mempelajari segala macam hal mengenai gen, materi genetik atau DNA dan RNA, dan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, dan persilangan gen. Salah satu tokoh yang paling terkenal dari cabang ilmu ini adalah Gregor Johann Mendel, biasa dikenal juga dengan bapak genetika modern. Yang kedua adalah anatomi. Anatomi itu adalah yang mempelajari tentang struktur tubuh dalam dari makhluk hidup, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cabang ilmu anatomi yang khusus mempelajari hewan disebut zootomi, sedangkan cabang anatomi untuk tumbuhan disebut filotomi. Yang ketiga itu histologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup, seperti jaringan epitelium, jaringan pengikat, jaringan pengokong, jaringan syaraf, dan masih banyak lagi. Yang keempat itu taksonomi. Biologi juga mempelajari klasifikasi makhluk hidup, biasa disebut dengan cabang ilmu taksonomi. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang membahas penamaan, pengelompokan, dan juga perincian dari berbagai macam makhluk hidup berdasarkan dengan persamaan dan juga perbedaan sifatnya. Nama kelompok klasifikasi disebut takson. Yang kelima, botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan, meliputi jenis, struktur, persebaran, dan klasifikasinya. Ilmu ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam ilmu pertanian. Yang keenam adalah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, fungi, alga, mikroskopik, dan archaea. Beberapa mikroorganisme dapat menguntungkan. Contohnya, Lactobacillus bulgaricus berperan dalam fermentasi susu menjadi yogurt. Namun, beberapa mikroorganisme dapat merugikan. Contohnya, Vibrio chloride dapat menyebabkan kolera. Salah satu manfaat dari mikrobiologi
biologi, yaitu dapat mengidentifikasi dan menemukan penyebab dari suatu penyakit. Kemudian mencari obat untuk menanganinya, karena dalam mikrobiologi akan mempelajari bagaimana mikroorganisme itu hidup, bagaimana menekan jumlah hingga membunuhnya. Dan yang ketujuh itu virologi. Virologi itu adalah cabang biologi yang mempelajari virus, yaitu virologi. Sama halnya dengan mikrobiologi, pada cabang biologi ini kamu akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan virus, meliputi ciri-ciri, karakteristik, kelompok, siklus hidup, peran, pencegahan, dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir itu adalah zoologi. Ini zoologi, dan ini itunya, jenisnya. Ya, zoologi adalah cabang ilmu biologi yang memiliki studi mengenai kehidupan hewan. Zoologi mempelajari tentang struktur organisme hidup hingga kesatuan kehidupan subseluler. Zoologi terbagi menjadi berbagai macam studi sesuai dengan jenis hewannya. Yang pertama, nematologi. Itu studi tentang cacing giling atau nematoda. Yang kedua itu entomologi. Itu tentang studi serangga. Yang ketiga itu ornitologi. Itu tentang burung. Dan yang keempat itu mamanologi. Mamalogi. Itu tentang studi mamalia. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan itu dapat kita tarik kesimpulannya. Jadi cabang ilmu biologi itu terbagi menjadi 8 yang sudah saya jelaskan tadi. Itulah cabang-cabang biologi yang ada di studi biologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.